namanya Pak Nistra. Totalnya 70M kurang lebih. Seseorang atas nama Sadikin. Berapa, Pak? 40M. 27. 27M. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Dito Aryo Tejo. Uang setan dimakan jin. Izin yang mulia, saya mau menyampaikan sebelumnya bahwa ada pemberian yang saya sebetulnya selama diperiksa itu saya belum berani untuk berbicara yang mulia karena pada saat itu saya takut yang mulia untuk berbicara karena di antara yang menerima itu sepertinya orang-orang kuat dan punya pengaruh. Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi, yang juga salah satu terdakwa korupsi BTS 4G Baktikominfo, belak-belakan ungkap para penerima aliran dana korupsi tersebut. Selasa 26 September 2023 duduk menjadi saksi mahkota untuk terdakwa Johnny G. Plate, Anang Ahmad Latif, dan Yohan Suryanto. Irwan menyebut uang haram tersebut mengalir ke sejumlah pihak termasuk ke Komisi 1 DPR RI. Saudara stres kayaknya nih. Ya, stres. Kelihatan dari wajahmu kok pucat kayak gitu. Belakangan saya tahu dari pengacara aja, siapa itu orang? Belakangan saya tahu dari pengacara saya bahwa beliau orang politik itu, Pak. Staf dari anggota DPR. Hah? Staf dari salah satu anggota DPR. Saudara nggak bisa sebut orangnya. Belakangan di penyidikan saya mengetahui namanya Pak Nistra. Setelah diberitahu oleh penyidik. Siapa? Dari BAP-nya Pak Windy. Siapa? Namanya Nistra, tapi Pak Windy lebih mengetahui. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, saksi sekaligus terdakwa Windy Purnama juga mengkonfirmasi kalau ia diminta mengantarkan uang yang sudah dikumpulkan Irwan dari para rekanan proyek BTS. Siapa Windy? Pak, pada saat itu Pak Anang mengirimkan lewat sinyal itu, Pak, itu adalah untuk ke-1 katanya gitu ya, ke-1. Apa? K1. K1 itu apa? Ya itu makanya saya tidak tahu, Pak. Makanya saya tanya ke Pak Irwan yang mulia. K1 itu apa? Oh, katanya Komisi 1 gitu, Pak. Apa? Komisi 1. Berapa diserahkan sama dia, Pak? Saya menyerahkan 2 kali yang mulia. Berapa? Totalnya 70M kurang lebih. Selain Komisi 1 DPR RI, Windy Purnama juga mengaku telah memberikan uang pengamanan terkait proyek BTS 4G Baktikominfo ke Badan Pemeriksa Keuangan. Uang sebesar 40 miliar rupiah diserahkan Windy kepada seorang bernama Sadikin selaku perwakilan dari BPK. Jadi beberapa yang saya kirim uang itu yang mulia. Saya mendapatkan nomor dari Pak Anang, seseorang atas nama Sadikin. BPK. Saya dengar untuk BPK, Pak. BPK apa BPK? BPK yang mulia. BPK. Betul yang mulia. Badan Pemeriksa Keuangan yang mulia. Windy mengaku menyerahkan uang dengan menggunakan koper dalam pecahan mata uang asing kepada Sadikin di parkiran hotel mewah di pusat kota Jakarta. Di mana ketemunya, Pak?
Ketemunya di Hotel Grand Hyatt. Grand Hyatt. Betul yang mulia. Grand Hyatt itu di Jalan Sudirman itu ya? Ya, dekat Bundaran Ya. HI. Berapa Pak? 40 M. La Allah. 40 M Betul yang mulia. diserahkan di parkiran. Uang apa itu? Uang rupiah atau uang dolar Amerika, dolar Singapura, atau euro Eropa? Uang asing, Pak. Hah? Uang asing yang mulia. Uang mata uang asing. Uang apa asingnya? Saya lupa detailnya, mungkin gabungan antara dolar dan Singapura dolar. Dalam kesaksian Irwan Hermawan lainnya, nama Dito Aryo Tejo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga kembali disebut. Irwan menyebut telah memberikan uang sebesar 27 miliar rupiah kepada Dito yang digunakan untuk meredam pengusutan perkara proyek BTS 4G Bakti Kominfo oleh Kejagung. Ada lagi, Pak. Ada lagi untuk nutup juga. Iya, Berapa? 27. 27 M. Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Dito Aryo Tejo. Dalam sidang, Irwan Hermawan menyebut telah menghimpun dana dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Dana pertama bersumber dari Jamie Suciawan, bos PT Sunshine Exindo, sebesar 37 miliar rupiah pada rentang April 2021 sampai Juli 2022. Penerimaan kedua bersumber dari Steven Setiawan Sutrisna, selaku Direktur PT Waradana Yusa Abadi, rentang periode akhir 2021 sampai dengan pertengahan 2022 senilai 28 miliar rupiah. Selanjutnya dari JIG Nusantara Persada senilai 26 miliar rupiah pada awal dan pertengahan 2022. Dan penerimaan keempat senilai 28 miliar rupiah dari PT Sarana Global Indonesia pada pertengahan 2022. Irwan juga mendapatkan setoran 60 miliar rupiah dari tersangka Muhammad Yus Rizky, Direktur Utama PT Basis Utama Prima pada pertengahan 2022. Sementara PT Aplika Nusa Lintas Arta menyetor 7 miliar rupiah pada tahun 2022. Terakhir, Irwan kembali mendapatkan setoran dari Jamie Suciawan sebesar 57 miliar rupiah. Dari 7 sumber penerimaan tersebut, Irwan berhasil mengumpulkan dana hingga 243 miliar rupiah. Seluruh uang yang telah dikumpulkan kemudian didistribusikan kepada sejumlah pihak atas perintah terdakwa Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti. Mulai dari mantan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 10 miliar rupiah, uang senilai 500 juta rupiah, disetor setiap bulannya sebanyak 20 kali. Selanjutnya 1,5 miliar rupiah untuk sumbangan kepada yayasan dan keagamaan atas permintaan dari Johnny G. Plate. Uang senilai 1,8 miliar rupiah untuk rombongan menteri dan Anang Ahmad Latif saat pelesiran ke luar negeri seperti ke Prancis, London, Swiss, dan Amerika Serikat. 2,8 miliar rupiah untuk Elvano Hatorangan, pejabat pembuat komitmen Bakti Kominfo. Anang Ahmad Latif juga sempat meminjam dana tersebut sebanyak 3 miliar rupiah. Selanjutnya 70 miliar rupiah disetorkan kepada seseorang bernama Nistra yang merupakan staf DPR RI Komisi 1. Lalu kepada Sadikin dari Badan Pengurus Keuangan senilai 40 miliar rupiah. Untuk kelompok kerja pengadaan dan penyediaan BTS senilai 500 juta rupiah. 300 juta rupiah untuk Kepala Divisi Lifesmile dan Bahaul Bakti Kominfo Feryandi Mirza. Irwan juga memberikan uang ke Walbertus Natalius Wisang, tenaga ahli Kominfo dengan total 4 miliar rupiah. Dan kepada Jennifer, sekretaris Anang Ahmad Latif senilai 100 juta rupiah. Selanjutnya, sejumlah nama juga disebut telah menerima uang haram tersebut dan berjanji bisa menghentikan pengusutan kasus korupsi megaproyek BTS 4G Bakti Kominfo. Edward Hutahean sebanyak 15 miliar rupiah, Windu Aji 66 miliar rupiah, dan terakhir Dito Aryo Tejo sebesar 27 miliar rupiah. Tak hanya membuat geleng-geleng kepala, sederet cercaan dan celetukan dilontarkan hakim ketua kepada para saksi atas fakta-fakta persidangan. Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Uang setan dimakan jin, dapat dalam rimba, hilang dalam semak belukar.